Shalom saudara-saudara yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa memenuhi kita semua. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, mulia dan agunglah namamu ya Bapa. Biarlah semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapilah kami dengan pengetahuan yang baru dan kekuatan yang baru yang berasal dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka mengalami mujizat air pahit di Mara. Setelah itu, dari Mara mereka berkemah di Elim. Mari kita baca ayatnya dalam Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mengapa Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel berhenti di Elim di sepanjang perjalanan mereka dan bahwa Elim memiliki 12 mata air dan 70 pohon korma? Ingatlah bahwa Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 11 demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat Alkitab tentang Elim ini dituliskan karena ada sebuah pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari ayat ini. Angka 12 melambangkan pemerintahan. Ada 12 suku dalam bangsa Israel dan 12 murid Tuhan Yesus. Angka 70 melambangkan kepenatuaan. Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid dan dia juga mengutus 70 orang murid. Jadi cerita tentang Elim berbicara tentang kepemimpinan dan kepenatuaan dalam gereja. Pertama-tama dikatakan bahwa ada 12 mata air di Elim. Mata air melambangkan sumber air yang digunakan untuk menghilangkan dahaga orang-orang. Oleh karena itu, para pemimpin yang dilambangkan dengan angka 12 harus menjadi suatu mata air hidup bagi orang-orang lain. Para pemimpin harus memastikan bahwa mata air rohani dalam hati mereka tidak berhenti. Air hidup harus dengan bebas mengalir keluar dari mereka kepada orang-orang yang mereka layani. Ketika para pemimpin hidup berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu dengan Allah dan tidak memiliki suatu hubungan baru yang segar setiap harinya, maka mata air rohani mereka menjadi berhenti mengalir. Jemaat Sardis menunjukkan kepada kita bahaya dari hidup yang bergantung kepada pengalaman-pengalaman masa lalu bersama Allah. Mari kita baca dalam Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat di Sardis dikatakan hidup, padahal mereka mati secara rohani. Jemaat itu berusaha untuk hidup berdasarkan reputasi yang dimilikinya, berdasarkan apa yang telah Allah lakukan di sana pada masa lalu. Ketika kita berhenti mencari pengalaman baru yang segar bersama Allah setiap hari, kita berhenti mengalirkan air hidup bagi orang-orang di sekeliling kita.
Kemudian dikatakan juga ada 70 pohon korma di Elim. Pohon korma adalah sebuah simbol kebenaran, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 92 ayat 13. Demikian bunyinya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan juga dalam Yesaya 61 ayat 3 tertulis, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Karena pohon korma melambangkan kebenaran dan angka 70 melambangkan kepenatuaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kebenaran adalah salah satu kualifikasi untuk kepenatuaan. Para penatua harus benar-benar lurus seperti pohon korma. Saudara terkasih, jadi ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari Elim, yaitu pertama, para pemimpin harus menjadi mata air hidup bagi orang-orang lain. Elim adalah sebuah oasis di padang gurun. Demikian juga para pemimpin harus menjadi suatu oasis bagi jemaat mereka. Yang kedua, para penatua harus benar dan lurus seperti pohon korma. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Sungguh kami bangga ya Bapa, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami dan bersedia mati untuk menyelamatkan kami. Sungguh tidak ada kasih yang lebih besar melebihi kasih-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa memperbaharui hubungan kami dengan-Mu setiap hari, agar sumber air hidup yang ada di dalam kami dapat mengalir dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih juga karena Engkau mengajarkan kami untuk hidup lurus dan benar seperti pohon korma. Saat ini kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa, berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, bahwa Indonesia masuk dalam situasi yang damai sejahtera meskipun dalam keadaan yang sulit. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas semua yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.